berbahaya tadi penjelasan staf sus tadi. Ya, karena lihat begini, tadi kan logikanya, misalnya ini dianggap ini adalah seorang Muslim, ya, gitu, seorang minoritas, ya, non Muslim berada di lingkungan yang di sekitarnya masjid yang bersuara keras. Tapi kemudian dianalogikan, kalau ini seorang non Muslim yang membuat gaduh apa? Masjid kan. Nah, kemudian dianalogikan kalau ini seorang Muslim di lingkungan minoritas yang bikin gaduh apa? Tadi gonggongan kan? Ya memperbandingkan ini kan tidak apple to apple. Jadi menurut saya nggak usah lah penjelasan staf sus tuh, malah bikin salah itu. Ya, Bang Ege pasti juga senyum tadi kalau mendengar penjelasan. Jadi udah nggak usah dijelaskan, clear saja. Lebih baik saya setuju dengan Kiai Mas Edi dari NU tadi, luar biasa bijak Kiai. Itu saya setuju. Saya kira kita semuanya juga pasti juga akan mengerti. Lebih baik begitu daripada dijelas-jelaskan atau dibela-bela dengan penjelasan minoritas tadi, yang satu minoritas di sekeliling musola, yang satu minoritas di sekeliling gonggongan anjing. Nah itu kan malah perbandingan yang sangat tidak betul. Berapa kilo masjid, berapa? Sebelumnya nggak pernah ada masalah tentang kolam masjid, itu kemudian tiba-tiba dia komentar dan komentarnya ajaib gitu ya, sehingga ini tuh seolah-olah jadi masalah besar gitu. Beliau bahkan mengatakan tentang toleransi dan lain-lain. Jika alunan suara azan itu adalah salah satu simbol toleransi yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat azan berkumandang, umat beragama lain menghormati itu. Sama seperti umat Islam bila menghormati ada umat beragama lain sedang beribadah. Jadi bukan tidak toleransi, ini Menteri Agama membolak-balikan arti toleransi. Dan dari dulu ini sebenarnya tidak pernah ada masalah, tidak menjadi masalah di era penjajahan, tidak jadi masalah di era Bung Karno, tidak jadi masalah di era Soeharto, di era Habibie, di era Gus Dur, di era Megawati, di era SBY, di era Pak Jokowi periode pertama tidak pernah jadi. DPR kecam Menak Yakut desak SE pedoman pengeras suara di masjid ditinjau ulang. Anggota DPR RI Ahmad mengecam keras pernyataan Menteri Agama Yahud Khalil Homas yang membandingkan lantunan ayat suci Al-Quran dan suara azan dengan gonggongan anjing. Saya sebagai umat muslim dan berasal dari negeri Melayu, saya mengecam keras bahasa dan perumpamaan yang digunakan oleh Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Ahmad menilai Yahud tidak cakap dalam pemilihan kata-kata dan perumpamaan, sehingga apa yang disampaikan dia itu kontroversial dan bikin gaduh. Banyak perumpamaan yang lain yang mesti digunakan selain gonggongan hewan. Jadi apapun alasannya itu tidak sangat pantas dikeluarkan di tempat umum, apalagi membandingkan dengan suara azan. Anggota Komisi 8 yang membidangi agama itu menegaskan agar Menak Yakut berhenti membuat gaduh dengan mengeluarkan statement dan aturan-aturan berbau sentimen. Jika tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka sebaiknya diam. Jika tak mampu berkomunikasi dengan baik, maka sebaiknya diam aja. Kalau sudah begini, jangan salahkan masyarakat berpikiran dan mengartikan macam-macam. Karena pernyataan ini sudah sangat jelas melecehkan umat muslim. Begitulah bebernya. Pendiri Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, Riau, menyatakan selama ini rakyat Indonesia hidup damai berdampingan dengan baik, tanpa mempersoalkan suara toa masjid atau musola atau bahkan gereja. Bahkan, di daerah-daerah tertentu yang minoritas umat muslim tidak pernah dengar mereka protes. Masyarakat selama ini hidupnya rukun kok, oknum-oknum saja yang mencoba membenturkan. Selama ini tidak ada yang mempersoalkan toa masjid, banyak kok masjid di tengah pemukiman saudara kita yang berbeda akidah. Tapi, gak ada protes dari mereka. Kenapa kita yang mempersoalkan? Begitulah kata legislator Demokrat daerah pemilihan Riau 1. Ahmad menilai, jika menurut Menak Yakut, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat oleh suara, maka lingkupnya luas. Kalau begitu, suara knalpot modif itu lebih mengganggu. Suara mesin pabrik juga mengganggu. Mau apa coba? Untuk itu, ia minta Menak Yakut fokus saja pada kinerja untuk kepentingan umat. Tidak usah membuat gaduh dengan pernyataan atau aturan sifat tendensius yang menimbulkan gesekan pada masyarakat. Politisi Demokrat itu meminta agar surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu ditinjau kembali. Hal itu cukup level KUA saja yang mengatur,
dan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Ia menilai terlalu kecil urusan yang begini diurus seorang menteri dan lebih banyak hal-hal yang mendasar di Kemenak RI yang harus ditangani dengan sangat serius. Sebagaimana diketahui, Menteri Agama Yahud Holil Homas menerbitkan surat edaran terkait pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musola. Yahud menilai suara-suara tua di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Kita bayangkan lagi, saya muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim menghidupkan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang. Itu rasanya gimana? Begitulah kata Yahud usai melakukan pertemuan dengan tokoh agama seluruh Provinsi Riau terkait suara edaran Menteri Agama tentang penggunaan pengeras suara. Lalu, ia mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola-musola silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak terganggu.